Shalom juga Tante. Tuhan, terima kasih ya. Dari Palembang udah sampai ke Jakarta ya. Kapan pulang lagi nih ke Palembang? Iya. Mungkin minggu besok. Besok ya. Iya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus ya. Kalau ada saat ini. Kita berdoa dulu ya sebelum bersaksi sebentar ya. Yuk kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh mendengar narasumber dari Palembang, Pak Yakub dan Ibu Prima, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau selamat daripada COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih, mau baik, biar di-share kepada banyak keluarga, orang yang boleh mendengar bagaimana keajaiban Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada keluarga Pak Yakub dan Ibu Prima dan Ibu Christian. Terima kasih. Sucikan kuduskan kami, urapi Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi tim kami, urapi Bapak dan Ibu dan keluarga besar Ibu Kristen di rumah, supaya sungguh-sungguh kami boleh merasakan urapan yang dahsyat. Banyak orang boleh diberkati oleh kesaksian ini, karena kesaksian adalah karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati, dan kami percaya kesaksian ini luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, ya, boleh di-share Bapak. Ya, ini mungkin dari saya dulu ya. Dari Palembangnya kenanya tanggal berapa Pak ya? Itu kena tahu positifnya itu tanggal 17 bulan Juli 2020 ini. Iya. Lalu itu jadi sampai hari berapa lama tuh? Bapak dulu sampai hari ini sudah ada 2 bulanan kan? 2 bulanan ya. Jadi Bapak dulu apa Ibu dulu yang kena tuh? Saya duluan. Oh, Bapak dulu. Iya. Terkena langsung berapa lama nular ke Ibu? Cuma beda seminggu. Oh, beda seminggu. Beda seminggu. Apa tuh? Ya, nanti boleh disaksikan bagaimana prosesnya kesembuhan itu ya. Tuhan Yesus boleh lawat jamaah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita mau dengar bagaimana dahsyatnya COVID ini, yang Bapak dan Ibu Prima dan Pak Yakub boleh bersaksi sebentar. Mari silakan Pak bersaksi. Ya, mulai. Terima kasih. Ya, jadi pada waktu itu kami terkena, saya positifnya itu tanggal 17 Juli 2020, lalu istri saya ini bedanya seminggu. Nah, ketahuannya adalah pertama kali saya rapid bersama istri. Hasil rapidnya itu saya reaktif, istri saya non reaktif. Ya, setelah saya rapid 1 hari kemudian saya langsung cek swab. Begitu saya rapid hasilnya reaktif, saya langsung isolasi mandiri dulu. Besoknya saya swab, hasilnya itu keluar 5 hari kemudian. Nah, dari swab itu dinyatakan bahwa saya positif mengidap COVID. Nah, ketika swab saya keluar, lalu saya minta istri dan anak-anak untuk cek rapid lagi sekali lagi. Cek rapid, ternyata anak-anak saya negatif, istri saya reaktif. Nah, dari situ langsung kami isolasi mandiri. Tadinya saya sendiri, akhirnya berdua, karena kami juga konsulnya juga sama dokter yang di Surabaya, kebetulan dia juga yang nangani pasien-pasien yang khusus COVID. Beliau berkata, ya udah nggak apa-apa, sementara ini dulu, bersama-sama dulu. Hal-hal pemeriksaan itu saya sampai pemeriksaan CT X-ray toraks yang untuk ngecek paru-paru. CT scan kali ya? Ya, dan puji Tuhan saya paru-parunya bagus. Ya, selama kena ini saya nggak ada ngalami namanya itu demam, nggak ada. Nggak ada yang namanya ngalami batuk, pilek, nggak ada. Cuman yang paling berat ketika mengalami hal ini adalah kesendirian.
Oh, Kesendirian ini ya. yang paling berat karena kami susah untuk komunikasi. Biasanya komunikasi begini kan sebelah-sebelahan gini lancar, Ya. tapi akhirnya karena isolasi mandiri ya nggak bisa, cuman bisa lihat lewat kaca aja. Nah terus juga yang paling berat adalah bosan karena nggak bisa ngapa-ngapain di lingkungan Bosannya. situ-situ aja. Iya, bahkan sampai pernah satu titik saya marah-marah sendiri karena ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngobrol sama istri, nggak bisa ngobrol sama anak-anak, cuma bisa lewat HP kan, video call. Ya itu yang paling berat sih. Kalau untuk penyakitnya, ketika kena sempat khawatir karena beritanya itu kan banyak yang meninggal, terus gagal pernafasan apa segala macam. Sempat itu pada saat saya pergi swab itu saya sempat merasa sepertinya dada saya sakit gitu kan. Tapi puji Tuhannya setelah X-ray nggak ada masalah gitu. Jadi hal-hal yang di mana pikiran kita bisa bikin suatu ketakutan itu akan terjadi dalam tubuh kita gitu. Waduh. Puji Tuhannya terus-terusan diingatkan sama teman-teman melalui media sosial, ayo kuat, kamu pasti sembuh, kamu pasti ini. Jadi sampai hari ini kami jalani isolasi itu full selama 2 bulan. 2 bulan full? Full swab pertama positif, sampai swab terakhir saya negatif itu full 2 bulan. Jadi tidak ada yang namanya, kami rapid itu sudah beberapa kali. Cuma kan rapid kan bukannya untuk menentukan virus ya. Iya. Antibody aja. Jadi ya memang yang paling berat dari isolasi mandiri adalah kesendirian itu, Tan. Itu kalau dari saya. Ya. Nah, pengobatannya bagaimana, Pak Yakub? Oh ya, pengobatan sih karena kami isolasi mandiri, kami nggak minum obat antivirus, nggak ada. Oh gitu. Yang disarankan dokter adalah perbanyak vitamin. Kalau ya vitamin C dan vitamin D. Nah, vitamin C waktu itu kami disaranin untuk ambil yang 1000 mg. Jadi kebetulan saya kuat 1000, jadi saya minum terus. Untuk vitamin D-nya, kami setiap pagi itu keluar atau jogging, jalan. Ketika isolasinya sudah berdua ya. Ketika isolasinya sudah berdua, kami setiap jam 6 sampai jam 7 itu kami keluar jogging untuk kena matahari. Jadi selama itu pula makannya juga sementara selama 2 bulan itu kami menghindari yang namanya pedas-pedas, goreng-gorengan supaya terhindar dari radang tenggorokan dan segala macam. Itu sih, Tan. Jadi tidak makan obat-obatan, vitamin tok? Vitamin tok. Ya, vitamin tok sama teman-teman sempat ada kirim herbal, cuma kan karena saya nggak kuat pahit, jadi nggak saya lanjutin. Jadi ya yang rutin sampai hari ini ya vitamin tok ya. Ya, vitamin. Jadi kalau ibu kena, ibu juga bersama dengan bapak isolasi mandiri. Iya, begitu isolasi mandirinya langsung dia reaktif, langsung isolasi mandiri. Kalau ibu boleh cerita, Bu Prima, bagaimana, Bu? Iya. Keadaannya sama apa? Ya. Setelah suami seminggu positif, saya kan seminggu berikutnya, jadi sempat pas suami hasilnya positif itu sempat langsung down gitu. Kan menakutkan kan beritanya ya kan. Ya, takut lah ya. Takut, jadi langsung down gitu, kayak stres, langsung lemes gitu, kayak gemeter gitu. Sebenarnya untuk gejala nggak ada sih. Nggak ada gejala ya? Batuk nggak ada, jadi cuma kayaknya tenan itu aja sih. Kalau untuk badan nggak ada. Nggak panas juga nggak ya? Nggak ada. Nggak batuk, nggak pilek gitu? Iya, nggak ada. Jadi dokter tidak kasih obat-obatan, hanya vitamin tok? Tidak, iya vitamin. Lalu minum satu hari berapa lama, Pak? Berapa liter? Kalau minum air ya
normal sih, harus 1,5 liter itu wajar, hal yang wajar sih. Yang perlu diperhatikan adalah makannya. Oh, makan Ya, jangan sampai terjadi ketika isolasi mandiri atau kita sedang ada virusnya di dalam kita itu radang tenggorokan. Ya, karena itu akan memperparah atau memberikan jalan buat si virus itu. Nantel ya Pak ya? Ya, karena dokternya cerita sih, ada beberapa kasus di Surabaya ketika dia radang, usianya kurang lebih sama kayak kami, sekitar 30-40-an. Ketika dia radang, terpaksa harus dioperasi. Dioperasi? Iya, padahal hanya radang biasa gitu kan. Makanya dokternya bilang jangan sampai radang, itu harus dijaga. Makanya kami nggak se-2 bulan itulah nggak makan goreng-gorengan, nggak makan cabai. Gorengan cabai ya. Bukankah ini Pak, ada di WA tuh kumur-kumur air garam, lalu leher di air garam, betul nggak tuh? Lakukan nggak apa? 1 hari katanya pasien tuh mesti makan atau telur ayam katanya. Dirawat. Kalau telur ada. Telur ayam harus. Kalau telur ayam kampung selama 2 bulan itu sehari 1 direbus. Sehari 1 harus tuh ya. Ya, itu untuk jaga stamina sih. Jaga stamina ya. Jaga stamina, ya. Lalu tidur benar Pak? Ibu Prima? Tidur harus sekian jam, betul? Apa begitu kan kita susah tidur juga? Stres, tegang enggak? Ya, susah tidur, iya. Susah tidur. Namanya isolasi kan, itu kan mungkin nggak ada kerjaannya, jadinya tidur. Nanti giliran udah malam jadinya agak seperti kalong, susah tidurnya. Kalong ya. Iya. Itu di Palembang tuh Pak ya? Iya. Di rumah jadinya? Bukan? Oh enggak. Isolasi. Kebetulan kan kami kan selama di Palembang ini tinggalnya di mes. Jadi begitu isolasi langsung kami cari kos-kosan sendiri. Oh, di kosan? Takutnya kan, karena takutnya kan nanti bisa bisa nulari ke yang lain. Kasihan. Nah, anak-anak bagaimana itu waktu? Anaknya umur berapa Pak, Ibu? Yang besar? Yang besar 15, yang kecil 13. Jadi waktu saya setelah dia positif, seminggu saya kan sama anak-anak rapid, telepon kan sama mami mertua yang Ibu Christine, langsung telepon nih aku positif, langsung mami dari Jakarta jemput anak-anak, malam itu juga langsung dibawa ke Jakarta. Ya, kami heboh tuh itu waktu tuh, waduh anaknya dibawa, bagaimana ceritanya begitu kan? Aduh benar-benar luar biasa deh ya. Kalau terlepas dari COVID. Memang beritanya menakutkan sih kan. Iya betul. Kami sendiri waktu kena juga sempat terpikir, aduh hidup saya tinggal berapa hari lagi nih, tinggal ini lagi. Sempat. Tapi untungnya puji Tuhannya kami dapat dokter ya seiman dengan kita, dia bisa nguatin, dia selalu berkata percaya aja ini tuh nggak ada apa-apanya, percaya aja selama kamu jaga kesehatan, jaga stamina, itu nggak akan ada masalah. Itu Pak kalau boleh tanya itu kira-kira tertular dari siapa, bagaimana begitu loh tiba-tiba bisa? Nah itu kebetulan kan di Palembang kami juga pelayanan ya. Pelayanan. Waktu itu subuh kami ditelepon sama teman. Dia berkata bahwa papanya pingsan. Pingsan. Nah karena teman kami nggak ambil pusing lagi, langsung saat itu juga kami berangkat. Sudah pakai masker apa segala macam, kami datang ke tempat rumahnya. Ternyata memang benar kejadiannya papanya sudah nggak sadarkan diri. Nah di rumah itu ada teman kami, ada papanya, terus ada saudara papanya. Nah yang kami kurang paham atau kami kurang tahu adalah ternyata saudara papanya, kakak papanya ini ternyata dia pembawa virus. Nah pada saat itu dia juga nggak tahu. Iya, pada saat itu dia juga nggak tahu. Akhirnya kan kami tolong bopong bapak itu ke kendaraan untuk kami bawa ke rumah sakit. Nah kebetulan pada saat bopong saya berhadapan dengan kakaknya si bapak ini. Ya istri saya posisinya bantu di kaki sama anaknya dia. Jadi makanya saya yang lebih
duluan kena ya. Nah virusnya, ya. Nah kejadiannya itu setelah 2 minggu kami tolong orang ini, kami dapat info bahwa oh ini bapak ini kena loh, positif loh. Akhirnya langsung kami rapid. Nah ketika rapid, nah selama rapid itulah seminggu saya yang rapid isolasi pertama itu, sebelum istri ikut, kami dengar kabar bapak ini meninggal. Karena COVID. Nah disitulah sempat terpikir, aduh hidup saya ini tinggal berapa hari lagi. Sempat sedih kan, sempat nangis. Pasti ya. Sendirian itu ya, karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ngobrol sama istri juga nggak bisa pada saat. Nah kami di Jakarta juga heboh tuh sama Ibu Christine. Waduh, kami doa ya bagaimana gitu ya semuanya ya. Tim dari KUL juga di sini. Dan akhirnya kami lihat sekarang bahwa sehebat apapun virus dan segala macam rupa lah pokoknya ya. Tapi kalau Tuhan bilang masih hidup, ya hiduplah kita gitu ya. Betul. Jadi harus bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga ya. Memang harus ada keseimbangan ya. Keseimbangan seperti rohani dan jasmani. Jasmaninya harus jangan terpapar. Jangan kena sama orang yang OTG begitu kan. Jadi tetap itu sudah pakai ini ya, sudah pakai semuanya udah pakai. Kami maskeran. Setelah juga. Kami bawa setelah bawa bapak itu juga kami cuci tangan. Ya protokol kesehatan sudah dilakukan. Baju langsung dibuka nggak Bu? Langsung pulang. Tapi masih bisa kena ya? Masih. Iya. Mungkin dari kepala, rambut gitu ya. Jaga jarak kan, benar-benar itu jaga jarak ya. Yang bisa kami pesankan adalah saya sepakat itu dengan pernyataan Menkes kalau nggak salah ya, bahwa setiap orang itu harus kita waspadai dia sebagai OTG. Karena kami sendiri pada saat isolasi mandiri kan kami di kos. Kami kebetulan kan harus mencukupi kebutuhan kami sendiri. Kami OTG kan, lagi isolasi mandiri, itu bisa beli air minum ke mall. Nah itu kami lewati scan, kami lewati ini, itu bisa lewat karena kami nggak ada demam. Nah ini yang sedikit informasi untuk diketahui. Jaga jarak itu sangat penting. Bahkan ketika kami sedang beli air sendiri, kami tahu ini kami pembawa virus, kami nggak berani deket-deket sama orang. Nggak berani deket-deket sama orang. Takutnya gara-gara kami orang itu jadi terjangkit kan nggak lucu gitu, nggak bagus. Nah makanya pesan kami adalah selalu jaga kesehatan, stamina, jangan sampai sakit, lalu jaga jarak, maskeran terus. Keluar manapun maskeran. Walaupun tidak apa-apa, lagi jalan pun harus masker keluar begitu ya? Iya kan, karena kita nggak pernah tahu. Contoh misalkan kayak kami sekarang ini kan lagi nginep di Mama kan, turun apartemen itu ya, walaupun kita kita ketemu dengan orang yang nggak kita kenal, satu lift aja itu bisa kan? Oh ya, jadi berapa meter Pak pesan jaraknya kita dengan orang? Sebaiknya sih di atas 2 meter lah. Atas 2 meter ya? Ya. Karena waktu saya gendong aja kan itu jaraknya sekitar 1,5 sampai 2 meter. 1,5 2 meter tuh ya masih kena ya Pak ya? Iya, itu kami udah maskeran loh. Udah maskeran tuh ya? Udah maskeran. Tapi belum makan vitamin itu waktu? Belum, karena kan kami pikir kami sehat kok, masih muda. Masih muda sehat. Iya, begitu kena ya baru sadar ini nggak kenal usia. Nggak kenal usia ya. Iya. Jadi pesannya kepada penonton yang melihat tayangan ini adalah nomor 1 udah semua ya, masker jaga jarak itu yang penting ya. Jaga jarak paling penting. Paling penting. Jadi kalau lift bagaimana Pak? Kan sudah dikasih tanda begitu apa cukup? Karena liftnya kan kecil. Ya harus dipatuhi. Kalau apalagi kalau sama orang yang nggak kita kenal, kalau kan biasanya pada saat saya ini biasanya saya ciriinnya orang itu batuk apa enggak.
Kalau dia Kalau sudah batuk, saya nggak berani. Saya sudah nggak berani satu liter. udah batuk jangan tuh ya deket-deket ya. Ya, batuk atau bersin gitu ya. Sudah. Walaupun dia mungkin cuman batuk Biasa. karena gatel atau bersin karena kena debu, aku sudah nggak mau, karena ya lebih baik menjaga lah. Bukannya Jadi, kita mau berpikiran jelek pada orang itu. Jadi batuk-batuk jangan dekat-dekat. Lalu sama bersin-bersin juga hacis begitu ya. Apa kita kalau kita semprot dengan disinfektan begitu Pak? Misal Kalau di kamar ilmiahnya begitu. sih saya sih juga kurang paham ya. Tapi saya sih berpikir jarak sih kan. Jarak itu sangat berpengaruh. Jarak ya. Karena ya contohnya kami satu keluarga hanya kami suami istri yang kena, anak-anak enggak. Kenapa tuh Karena Pak? memang kami jaga jarak. Jaga Tidurnya jarak. itu jauh sama anak, betul. Jadi begitu sih kan. Iya. Waduh, terima kasih banyak ya kepada Tuhan Sama. Yesus, kepada Allah yang mempunyai nyawa kita ya kan ya. Lalu bisa ketemu dokter yang baiklah ya, memberikan semangat begitu ya. Jadi puji Tuhan pada penonton supaya jaga jarak yang benar, lalu makan vitamin. Tidak dikasih obat ya Pak ya? Tidak dikasih obat di sana? Enggak, karena kami kan bukan orang yang bergejala. Panas. Ya. Jadi vitamin harus tiap hari sampai sekarang Pak? Iya, sampai sekarang vitamin. Terus vitamin C ya. Kalau misalnya orang sakit mah bagaimana vitamin C kalau nggak bisa ya? Dari buah. Kebetulan dia nggak tahan ini. Iya. Saya sempat awal-awal minum, tapi lambung kok sakit gitu. Jadi saya gantinya buah. Buah apa, Bu? Buah yang murah, pepaya. Pepaya ya. Iya. Lalu katanya alpukat betul? Alpukat sih kami nggak makan. Ya. Vitamin C ya. Itu pH ya, pH ya. Pepaya sama apa, Bu? Sudah pepaya sama jeruk sih. Sama jeruk ya. Jadi pepaya tiap hari harus dimakan 3 kali apa 2 kali atau sekali bagaimana, Bu? 2 kali sih. 2 kali. Oh, siang sama malam begitu ya. Apa satu lenjor begitu? Apa besar? Apa secukupnya aja begitu? Bagaimana, Bu? Secukupnya sih. Secukupnya kan kalau saya kan nggak bisa banyak. Kalau suami mungkin bisa banyak. Secukupnya kita aja. Oh, secukupnya pokoknya makan vitamin C dari buah-buahan ya. Oh iya. Buah-buah sudah gitu. Iya. Terima kasih banyak ya. Aduh, luar biasa sekali bisa jumpa begitu sama anak Ibu Christine ya. Mami juga, aduh, kayaknya tegang juga gitu. Iya. Ada nggak tegang lah ya, sedunia ya semuanya ya. Tapi pegang terus kepada Tuhan Yesus. Ngomong nggak, berdoa nggak tuh? Tuhan Yesus tolong gitu. Iya sih. Pasti ya. Pas positif gitu ya. Kan menakutkan kan beritanya, sempat Tuhan kayaknya waktu pelayananku tuh belum selesai gitu, sempat sih gitu ya, down juga gitu kan gara-gara ini nggak bisa pelayanan, jadi tetap pelayanan kan. Iya. Berpegang sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Yesus. Berharap sama Tuhan juga ya, harus ya. Aduh, puji nama Tuhan Pak Yakub dengan Ibu Prima ya. Dengan Mami, Ibu Christine, anak-anak sudah sehat semuanya ya. Lalu keluarga dekat-dekat juga sih, siapa namanya? Frans sama siapa tuh? Iya. Iya. Jadi bersyukurlah semuanya. Oke semuanya bersyukur. Terima kasih benar-benar. Terima kasih. Jaga jarak penonton ya. Berdoa lagi ya Pak, Ibu ya. Ya. Oh Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami persis tahu Tuhan di Juli itu kami semua berdoa untuk Pak Yakub dan Ibu Prima dan Ibu Christine dan putrinya yang 2 dibawa ke rumahnya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau baik, Engkau berkuasa Tuhan. Biar didengar juga oleh keluarga yang lagi kena COVID Tuhan. Biarlah mereka juga bisa menyelamatkan keluarganya dengan protokol kesehatan, dengan buah-buahan, dengan vitamin C, tanpa buat obat-obatan. Obat dari sorga yang mulia yang datang itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Engkau berkarya terus. Dan biarlah Bapak Yakub dan Ibu Prima bisa bertambah-tambah pelayanannya, bertambah-tambah cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih nyawa dipegang oleh Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk dokter-dokter Tuhan yang
merawat suster di sana, relawan Tuhan. Engkau jaga mereka semuanya juga Tuhan dengan keluarga besarnya. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan untuk seluruh COVID di Indonesia dan bahkan di dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih kepada maminya dan juga kepada Pak Prima, Ibu Prima dan Pak Yakub. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak bisa lain, kami hanya bersyukur, berterima kasih di dalam nama Juru Selamat dunia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya. Nah, kalau sudah kena, bisa kena lagi nggak tuh Pak kira-kira Pak? Bisa menurut dokter. Oh bisa menurut dokter ya? Ya, ketika kami kirim hasil swab kami negatif, dokter langsung ingatin tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, protokol kesehatannya selalu dijalankan. Jadi kalau udah ada orang batuk, pilek, jangan dekat-dekat ya Pak ya? 2 meter lebih malah ya? Iya. Waduh, luar biasa. Sebaiknya sih jauh-jauh lah. Nah, jadi menghindar. Apa namanya, kayak apa kalau ruangan kecil begitu bagaimana kalau keluarga ya? Mesti kalau keluarga ya, kan mami ya? Iya, kalau sudah ada yang rapidnya reaktif aja, lebih baik langsung isolasi. Langsung isolasi begitu. Iya. Langsung isolasi untuk supaya mencegah terlebih dahulu. Oh iya. Iya. Terima kasih banyak, terima kasih. Jadi sudah kena, bisa kena kalau kita tidak jaga jarak, tidak makan vitamin. Betul, begitu ya. Jemur-jemuran tetap jemur tiap hari ya, harus ya. Masih ya harus. Itu jemuran diganti dengan obat vitamin D bagaimana, Pak? Kemarin sempat dibilang apa namanya imbus ya kalau nggak salah ya. Oh, infus. Cuman karena harganya ya relatif mahal kan. Ya kami pilih alternatif lain ya olahraga atau berjemur. Dan itu ya bagus sih. Juga berjemur, untuk ya? Supaya kita juga nggak terlalu bosan kan di kamar. Oh iya. Kalau jemur Bapak berapa lama Pak? Sejam lah paling. Sejam. Kata orang 10 menit katanya. Sejam ya. Kan kami sembari jogging sih. Sembari jogging. Sembari jalan. Iya. Sama jam berapa kira-kira tuh yang pasnya? Ya lebih bagus sih sebelum di bawah jam 9, sebelum jam 9. Oh di bawah jam 9? Ya sebelum jam 9 gitu ya. Jadi kalau kami kan biasanya jam 6, jam 7 itu udah keluar. Oh gitu. Kalau terlalu siang paling jadinya hitam sih. Jadinya hitam, iya memang benar hitam. Sama apa tuh waktu OTG itu Bapak masih bisa beli air ke mall begitu ya? Bisa ya? Bisa. Ya makanya kalau kita punya kesadaran diri sendiri bahwa kita nggak mau menyebabkan orang lain sakit, bagus. Tapi kalau punya kesadarannya, aku sakit, lebih baik aku tularin orang lain kan berbahaya. Oh itu berbahaya sekali, iya. Iya, karena OTG itu tentu di scan pakai termometer nggak akan terdeteksi. Oh tidak terdeteksi ya? Tidak akan terdeteksi. Jadi harus apa? Harus swab? Kalau OTG ya, OTG itu harus swab. Harus swab? Ya pertama kan rapid kan untuk screening kan. Screening ketika reaktif, bagusnya di swab. Supaya menegaskan kita ini virus apa enggak. Iya. Oke. Thank you, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Salam Mami ya. Christine, terima kasih Tuhan memberkati.